run it back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya dengan Ibu Sri Astuti Budi Ayu. Di sini Ibu akan mengisi materi di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2021-2022. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu tentang bagaimana belajar efektif menurut psikologi. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, ya, kita itu dihadapkan kewajiban untuk belajar. Ya. Belajar itu dapat dilakukan sejak kita bayi atau balita. Misalkan kita belajar tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan, kemudian belajar untuk bisa makan sendiri, belajar untuk bisa memakai baju sendiri, belajar untuk bisa mandi sendiri. Itu yang termasuk dalam belajar. Bahkan kita besar juga, kita harus tetap belajar, yaitu belajar di sekolah dan juga dari lingkungan sekitar. Kemudian belajar yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang masih berasumsi atau beranggapan bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Itu. Yang dimaksud dengan belajar di sini adalah memang memiliki arti yang sangat luas. Namun kata belajar sering diidentifikasikan sebagai seorang anak sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah formal. Ini ada beberapa cara menurut psikologi bagaimana cara belajar efektif. Di antaranya, 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar. Ya, ini kalian bagaimana belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Ini ya, kesungguhan kita untuk belajar itu pada saat kita sedang mood, itu. Melainkan juga belajar dapat dilakukan di setiap waktu tanpa ada rasa beban, itu ya. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi lebih meresap ke dalam ingatan kita, itu. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, di sini kalian boleh memilih tempat belajar yang disukai, yang dapat membuat kalian senang dan nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman tersebut, ini akan membantu mood kita untuk belajar lebih baik, sehingga dengan belajar pun kita akan menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ya, di sini jangan belajar kita itu terlalu banyak dalam satu waktu. Jadi misalkan kita ada tugas dari guru, itu jangan dikerjakan dalam satu waktu. Nah, ini lebih baik pelajarannya itu dicicil, itu demi sedikit demi sedikit. Ini akan membantu kita supaya pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru itu dapat menyerap ke dalam ingatan kita. Tuh. Jadi pelajaran yang sudah dipelajari oleh kita itu harus diulang lagi, itu supaya kita pelajaran itu masuk ke dalam ingatan kita ini, itu. Kemudian belajar dengan sistem kebut semalam ini akan menyebabkan atau menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu yang akan kita terima itu sulit untuk diserap dengan baik. Yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya kalian membuat jadwal belajar supaya dapat tercapai target
yang akan kita kuasai materinya itu. Jadi dengan adanya jadwal dan bisa membagi waktu belajar, kegiatan belajar kalian akan lebih terstruktur, rapi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat tersebut. Yang kelima, berdiskusi. Setiap orang memiliki style atau cara belajar sendiri. Nih, ada orang yang suka belajar sendiri di tempat sepi, dan ada juga orang yang belajar dengan berkelompok. Ini karena kita situasi sekarang masih pandemi, jadi kita lakukan pelajarannya dengan belajar sendiri itu. Jika Anda belum menemukan cara belajar, tidak salahnya Anda bisa berdiskusi dengan teman, ya, teman yang dekat itu ya. Bagaimana supaya kita bisa belajar, pelajarannya itu bisa masuk ke dalam ingatan kita. Keenam, cari cara membantu konsentrasi. Nah, ini bagaimana kita mencari konsentrasi supaya pelajaran itu bisa masuk ke dalam ingatan kita. Mungkin ini gaya belajar orang tersebut berbeda-beda. Mungkin ada orang yang belajarnya diiring dengan musik itu ya, ada yang sepi ini ya. Ini berbeda-beda itu. Jadi jangan ragu untuk belajar dengan mendengarkan musik apabila itu yang membantu kalian untuk berkonsentrasi belajar agar bisa masuk ke dalam ingatan kita juga. Ketujuh, pahami, jangan hanya menghafal. Nah, di sini sistem belajar itu harus kita pahami itu. Jadi jangan kalian itu belajar hanya menghafal saja gitu ya. Kemudian dengan menghafal saja tidak menyerap dalam ingatan kita, itu nanti akan menghafal itu terjadi dalam jangka waktu yang pendek itu. Agak ada baiknya pahami materi atau subpokok bahasan yang sudah dijelaskan oleh guru itu ya. Jadi jangan sampai kita lupa materi atau pokok bahasan yang sudah dibahas oleh guru. Kedelapan. Nah, kedelapan ini jangan malu bertanya. Ya, jadi apabila kalian ada bahasan atau pelajaran yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya ini. Ya, jadi jangan malu bertanya. Sehingga kalian jangan dengan malu bertanya ini, karena takut itu kalian tuh dicap sebagai orang yang bodoh. Ini tidak benar itu ya. Jadi ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu ya. Ini. Kesembilan, coba terus meski gagal. Nah, kegagalan itu merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi tidak semua orang yang gagal itu ya mencapai kemunduran itu. Jadi dengan belajar kita akan dengan belajar yang benar. Jika tanpa melalui kegagalan, ya kegagalan itu sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan tersebut sebagai pembelajaran untuk tidak melakukan lagi atau tidak terulang kembali. Kesepuluh, sukai mata pelajaran. Nah, itu kalian menyukai mata pelajaran apa itu ya, yang sedang dipelajari gitu ya. Jadi apabila kita menyukai salah satu pelajaran yang kita suka itu akan berpengaruh terhadap keefektifan dalam berhasil belajar kita. Dengan menyukai pelajaran tersebut, kita akan bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh guru. 11. Manfaatkan fasilitas yang ada. Nah, di zaman era
digital sekarang ini banyak sekali fasilitas yang diberikan itu ya, mulai dari internet, video, televisi ya, dengan tayangan edukatif tersebut. Nah, kalian itu harus memanfaatkan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi jangan kalian memiliki HP itu digunakan dengan hal-hal yang negatif ya. Manfaatkan fasilitas yang ada dalam HP kalian. Kemudian yang ke-12, membuat review atau peta materi ya. Jadi di sini materi yang sudah dijelaskan oleh guru itu boleh kalian, supaya bisa masuk dalam ingatan kita, boleh membuat peta konsep ini ya. Nah, kemudian kita tulis dulu intisarinya dari ilmu yang sedang dipelajari ya, supaya lebih simple. 13, membuat kesimpulan ya. Dari catatan atau penerangan guru yang sudah dijelaskan ya, kalian harus membuat kesimpulan materi yang sudah dipelajari tersebut ya. Nah, ini akan menunjukkan apa output dari kegiatan belajar yang sudah kita pelajari, sehingga materi tersebut ya dapat masuk ke dalam atau tertanam di otak kita. Ke-14, coba latihan soal ya. Untuk menguji otak kita itu ya, kita bisa mengerjakan latihan soal atau memecahkan masalah sesuai materi yang sudah kita pelajari. Ke-15, jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, ini berdoa itu merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa kita diiringi dengan doa ini ya. Jadi jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Sang Penciptanya itu ya, supaya pelajaran yang nanti kita akan terima dapat bermanfaat dan ilmunya dapat menjadi berkah bagi kita semua ini. Nah, inilah mengenai bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.